Desain antarmuka adalah salah satu aspek yang sangat penting dari perkembangan suatu perangkat lunak yang berfokus pada interaksi antara pengguna dan aplikasi. Desain antarmuka adalah semua yang mencakup tentang elemen visual dan interaktif yang terdapat di dalam interaksi antara pengguna dengan aplikasi, baik secara desktop, web, maupun mobile. Prinsip-prinsip desain antarmuka dirancang untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan, pengalaman yang optimal, serta pengalaman yang efisien yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti konsistensi, aksesibilitas, responsivitas, dan estetika. Definisi desain antarmuka adalah semua yang mencakup tentang elemen visual, elemen interaktif, dan pengalaman pengguna. Kalau di bagian elemen visualnya itu seperti tombol, warna, icon, sementara kalau elemen interaktif itu seperti geser, atau swipe, tekan, klik. Sementara untuk pengalaman pengguna ya, pengalaman yang atau perasaan yang sangat cukup dan sangat memuaskan ketika si pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Adapun beberapa prinsip dasar di dalam desain antarmuka. Yang pertama itu adalah konsistensi. Jadi tuh di saat kita buat aplikasi atau buat website, kita tuh harus konsisten untuk memilih font, warna, ataupun tata letak. Jadi tuh kita nggak boleh berubah-ubah, harus konsisten biar nggak membingungkan si pengguna. Yang kedua itu ada keterbacaan angka maupun huruf ya, yang jelas gitu biar si pengguna ini tahu, oh ini bacaannya geser, oh ini bacaannya kirim gitu kan. Terus yang ketiga itu ada hierarki visual. Hierarki visual itu kalau nggak salah sama sih hampiran kayak keterbacaan. Dia tuh kayak buat kita tuh paham, oh informasi yang disampaikan itu ini, bacaannya tuh ini, artinya itu ini, nggak membingungkan si pengguna. Terus ada juga yang namanya feedback atau umpan balik. Jadi kita pertama ini ngetik ya, contohnya tuh kayak kita ngetik, masukkan perintah, terus diproses, terus ada balasannya nih, ada responnya, ada umpan baliknya, benar atau salah, itu keluar, muncul notifnya. Selanjutnya ada responsivitas ya, dan kinerja. Jadi di sini tuh si pengguna, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi atau suatu web, kalau lelet pasti kita malas kan. Nah di sini tuh kita menonjolkan itu cepat, nggak lambat, nggak nge-lag, nggak ada bug ya. Jadi kalau misalnya di bagian ini tuh khusus untuk prinsipnya itu ya biar si pengguna itu kayak bukan terkesima sih, nyaman ya, memuaskan, kayak cepat gitu. Selanjutnya ada efisien dan fleksibel. Kalau di efisien ini ya ketika digunakan itu memudahkan si pengguna gitu. Terus kalau untuk fleksibel ya pastinya dengan arahan atau perintah-perintah seperti sentuhan, geser, tekan, atau bahkan kita bisa ngontrol melalui suara gitu. Jadi fleksibel gitu, perintah-perintahnya bisa disentuh maupun melalui suara. Selanjutnya juga biasanya prinsip-prinsip desain antarmuka itu memilih untuk sederhana, minimalis, dan fokus terhadap fungsinya gitu. Jadi kalau misalnya dalam suatu desain antarmuka, kita bakalan nonjolin atau nampilin yang penting-penting aja, penting dan berfungsi gitu. Kalau yang nggak penting dan nggak berfungsi itu nggak dipakai biasanya karena itu dapat menyulitkan, membingungkan gitu. Jadi didesain seminimalis mungkin, sesederhana mungkin, biar orang juga nggak bingung gunainnya, biar orang juga gampang ngertinya, paham cara pakainya gitu. Ada juga kinerjanya yang cepat gitu ya. Kalau misalnya kinerjanya itu ya hampir sama sih kayak efisien, kayak digunain itu tepat waktu, nggak ada bug, cepat. Jadi si pengguna itu merasa puas dan nyaman gitu untuk menggunakan suatu aplikasi ini. Selanjutnya ada keamanan dan privasi. Pastinya kalau suatu aplikasi itu mengutamakan keamanan dan privasi ya, untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan keamanan dan privasi. Itu udah pasti. Biar orang itu percaya, apalagi kalau aplikasi dalam bidang keuangan atau data-data pribadi kan, itu pasti diutamakan tuh keamanan sama privasinya, biar si pengguna merasa nyaman dan aman gitu. Yang terakhir itu ada navigasi yang intuitif gitu. Jadi ketika kita mencari atau search sesuatu itu gampang, terus kita menu navigasinya itu jelas biar nggak membingungkan si pengguna. Terus ada struktur halaman yang didesain itu sesederhana mungkin biar kita juga nggak bingung gitu untuk gunain si aplikasi ini. Jadi sekarang udah tahu kan alasan kenapa desain antarmuka dan prinsip-prinsip desain antarmuka dianggap sangat penting dalam pembuatan suatu aplikasi maupun suatu web. Jadi itu tadi merupakan kesimpulan dari saya tentang desain antarmuka, prinsip-prinsipnya, dan alasan kenapa desain antarmuka itu dianggap sangat penting dalam pembuatan suatu aplikasi maupun suatu web.